Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 413. Ningxi terkejut, menggunakan komputermu. Lu Tingqiao mengacak-acak rambutnya pelan, jangan khawatir, konfigurasi di komputerku cukup tinggi, dan kecepatan internet di rumahku juga sangat cepat, jadi seharusnya tidak ada masalah. Oh. Saat dia melihat ekspresi dan nada suara sang iblis yang meyakinkan, Ningxi mengedipkan matanya yang berbinar dan mengangguk. Iblis pasti mempunyai komputer dengan spesifikasi terbaik, sedangkan untuk kecepatan internet, ia telah mengalami sendiri seberapa cepatnya. Dulu waktu dia tinggal di sini, dia paling suka kecepatan internetnya. Kecepatannya sangat tinggi sehingga menjelajah situs web dan bermain game jadi pengalaman yang luar biasa. Aku akan membawamu ke atas, jadi kau bisa mencoba menggunakannya terlebih dahulu. Oke. Keduanya berbincang saat memasuki rumah. Tak jauh dari situ, Butler Yuan terkejut melihat mereka berdua tiba-tiba pulang bersama. Ia membungkuk dan menyapa dengan hormat, "Selamat datang di rumah, Tuan Besar." Halo Nona Xiaoxi, apakah Anda datang hari ini sebagai tamu kami?" Kepala pelayan tua itu menatap Ningxi untuk memperjelas, jelas terlihat emosional. "Halo, kakek Butler. Aku ke sana untuk melakukan sesuatu," jawab Ningxi. "Begitukah?" Kepala pelayan tua itu jelas sedikit kecewa, tetapi kemudian dia berpikir, jika mereka dapat hidup berdampingan dengan tenang, itu akan berjalan dengan baik. Dia dapat melihat bahwa tuannya sedang dalam suasana hati yang baik. Terakhir kali mereka bertarung begitu serius, sampai-sampai membuatnya agak takut. Saat itulah Wan Wan dengan emosional berlari menghampirinya dengan langkah kecil, "Nona Xiaoxi, Anda telah kembali." Ningxi meratap dalam hati atas ucapan kembalinya itu. "Hai, para pelayan iblis semuanya tidak boleh diremehkan." Ningxi tertawa kecil, "Wan Wan, apakah kamu merindukanku?" "Tentu saja." Wajah Wan Wan memerah saat dia bergumam, lalu dia menyadari Lu Tingqiao juga ada di sana, jadi dia segera membungkuk untuk memberi salam, "Selamat datang di rumah, Tuan Besar." Wajah gadis itu tidak bisa menyembunyikan ekspresinya. Dengan cara dia bertindak, jelas bahwa Ningxi lebih populer daripada dia. Untungnya Lu Tingqiao sudah terbiasa dengan hal ini dan dia pun senang akan hal itu, asalkan mereka tidak terlalu menyita perhatian sang istri. Ketika Lu Tingqiao dan Ningxi memasuki kediaman, Wan Wan menoleh ke Butler Yuan dengan gembira, "Paman Yuan, mengapa Nona Xiaoxi tiba-tiba datang? Apakah dia dan Tuan Besar?" Butler Yuan menggelengkan kepalanya, "Jangan asal menebak, Nona Xiaoxi hanya mencari Tuan Besar untuk urusan bisnis. Namun, saya bisa melihat bahwa hubungan mereka berdua cukup baik. Ada satu hal lagi yang tidak dikatakannya, dan dia tidak yakin apakah itu ilusinya, tetapi dia tetap merasa bahwa masih ada sesuatu dalam cara Nona Xiaoxi memandang Tuan Besar." Setelah dia menyapa Wan Wan dan yang lainnya, Ningxi mengikuti Lu Tingqiao langsung ke ruang belajar di lantai atas terlebih dahulu. Lu Tingqiao menyalakan saklar, lalu membantu Ningxi menarik kursinya keluar dan memberi isyarat agar dia duduk. Kemudian, dia mengetikkan kata sandi komputer di depannya. Ningxi tidak punya cukup waktu untuk mengalihkan pandangannya, jadi dia melihat kata sandi Lu Tingqiao. Karena penasaran, dia tanpa sadar bergumam, "LUCKY 712. Dia tahu itu beruntung, tetapi apa arti 712? Sepertinya itu bukan ulang tahun Lu Tingqiao, juga bukan ulang tahun Little Tracer, dan tentu saja, itu juga bukan ulang tahunnya. Lu Tingqiao meletakkan satu tangan di sandaran kursinya sementara tangan lainnya mengendalikan tetikus. Ketika mendengar gumamannya, dia berkata dengan acuh tak acuh, "Angka-angka dalam kata sandi itu melambangkan hari keberuntunganku, hari pertama kita bertemu." Setelah tercengang sejenak, Ningxi begitu terkejut hingga dia mulai batuk-batuk dengan deras. Sekarang setelah dipikir-pikir, hari itu benar-benar hari pertama mereka bertemu. Dia sama sekali tidak memikirkan hal itu sebelumnya.